Jangan dianggap remeh perempuan ya. Waduh. Saya ini banteng, nyeruduk juga. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam tayangan Mata Lokal Memilih di Tribun Lampung. Seperti biasa ya Tribuners, kalau berbicara tentang tayangan Mata Lokal Memilih, tentunya bahasan yang akan kita bahas adalah tentang dunia perpolitikan. Dan seperti biasa Tribuners, Mutiara tidak sendirian di sini karena sudah bersama dengan narasumber yang akan berbincang pada hari ini. Karena hari ini kita akan mengangkat tema seputar perempuan dalam politik dan nomor urut. Dan narasumber kita adalah Ibu Budi Condrowati selaku anggota DPRD Provinsi Lampung. Halo Ibu. Halo, selamat Bagaimana siang. kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak loh Bu sudah menyempatkan waktunya ya di tengah Ya, kesibukannya sama-sama. saat ini untuk mampir ke studio Tribun Lampung dan Tribuners untuk berbagi bersama dengan Tribuners di rumah. Ya tadi udah dijelaskan kalau tema kita kali ini adalah perempuan dalam politik dan juga nomor urut. Dan nggak perlu lama lagi nih Tribuners, langsung aja kita ngobrol karena memang kan tahun 2023 ini adalah tahun bisa dikatakan tahun menjelang demokrasi besar-besaran yang akan diadakan pada tahun 2024 mendatang. Maka dari itu kita akan mengobrol nih ya tentang seperti apa sih perempuan dalam dunia perpolitikan khususnya di Lampung. Oke, Ibu Condro, mungkin ya Bu sebelum kita ngobrol lebih jauh untuk awalan nih, sebenarnya Bu seberapa penting sih peran perempuan dalam politik? Peran perempuan dalam politik ya penting sekali. Karena apa Mbak? Separuh penduduk Indonesia, separuh kurang lebih, itu perempuan. Iya. Kalau perempuan bisa turun di politik, berarti dia bisa mengambil kebijakan. Kan begitu. Kebijakan itu yang tentunya otomatis harus menguntungkan perempuan itu sendiri. Kebetulan di DPRD Provinsi Lampung, saya sebelumnya juga di Bapemperda, Badan Pembuat Peraturan Daerah. Sudah kita membuat Undang-Undang Perda nomor 1 tahun 2022 tentang perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kan salah satunya itu. Nah, artinya kalau saya bila melihat kenapa perempuan itu penting, ya penting sekali. Itu tadi, karena separuh penduduk Indonesia itu perempuan. Kalau perempuannya tidak ada wakilnya di parlemen, bagaimana kita mau membuat kebijakan? Kan begitu. Sekali. Bukan berarti bapak-bapaknya nggak mau ngurus, itu tidak. Tetapi setidaknya kalau kita sendiri yang ada di ranah itu, kita kan lebih semangat lagi dan juga lebih paham perempuan, lebih bisa memahami perempuan seperti itu ya Bu. Oke. Jadi menurut Bu Condro ini bahwasannya memang peran perempuan dalam dunia politik itu sangat penting nih Tribuners, karena tadi sudah disebutkan 50% penduduk Indonesia itu adalah perempuan. Jadi ketika perempuan memiliki andil dalam membuat kebijakan, yaitu tadi kebijakannya yang menguntungkan juga bagi perempuan. Nah, selain itu terkait dengan pemilu 2024 mendatang nih Bu Condro, kira-kira seperti apa sih analisis peluang seorang perempuan untuk bisa terjun dalam dunia politik nanti di pemilu 2024? Untuk pemilu 2024, saya melihat perempuan ini mempunyai kans yang agak tinggi. Karena memang untuk kuota perempuan yang 30% itu kan memang setiap partai sekarang sudah diberlakukan, walaupun ada yang hanya sekedar narok untuk pemenuhan kuota. Tetapi kalau saya dari PDI Perjuangan tidak begitu. Jadi memang kami menempatkan perempuan-perempuan petarung. Artinya petarung yang harus siap bertarung, siap menang, siap kalah untuk 2024. Jadi artinya kalau menurut saya kansnya besok luar biasa untuk 2024. Ya. Jadi tidak hanya untuk memenuhi kuota saja dalam partai, tapi memang betul-betul mencari sosok perempuan yang mau bertarung ya Bu ya. Sehingga memang nanti udah totalitas ya serahkan saja sisanya nanti seperti apa di pemilu 2024. Nah, terkait dengan hal tersebut nih Bu, apa sih yang membuat sebenarnya keterwakilan perempuan dalam pemilu itu sedikit memperoleh suara? Ya yang jelas hambatan yang pertama yang besar itu perempuan itu sendiri kurang percaya diri. Kadang perempuan itu kurang percaya diri, aduh nanti gimana ya, kan kadang kayak gitu.
Terus di satu sisi mungkin kita patriarki kan ya. Iya, betul. Jadi satu sisi kadang perempuan itu mampu, tetapi tidak mendapat dukungan dari keluarga. Iya, betul, dari berbagai pihak ya, Bu. Betul, artinya begitu. Dan yang paling penting ini kos, karena kos untuk di politik itu tinggi. Oke. Kan begitu. Jadi hambatan perempuan itu, makanya dari itu bagaimana caranya perempuan itu agar percaya diri. Saya sering memberikan wawasan kepada teman-teman yang perempuan, saya beri motivasi. Ini loh, kalau kita di politik ini begini, begitu. Jadi memang hambatannya kadang ya di perempuan itu sendiri, tidak percaya diri, di keluarga, tidak ada dukungan, sama kos ya mau nggak mau memang kalau di politik kosnya tinggi kan. Iya, betul. Kalau kita turun ke masyarakat konstituen hanya permisi aja, ini saya ini nggak diterima mereka. Jadi 3 poin itu yang bisa dikatakan menjadi penghambat nih lah ya. Nah, terkait dengan 3 hal poin tadi nih, menurut Bu Condro sendiri, apa sih yang harus diterapkan oleh partai untuk bisa menambah keterwakilan perempuan di dalam parlemen? Ya, saya mencontohkan partai saya karena saya dari PDI Perjuangan. Jadi kalau di PDI Perjuangan kuota perempuan 30% memang sudah dijalankan. Dari susunan pengurus dari level provinsi. Kebetulan saya juga pengurus di provinsi, di wakil ketua bidang penanggulangan bencana. Itu dari 22 sudah ada orang 8-nya perempuan. Artinya sudah mencukupi itu. Dan di level kabupaten, ketua partai di PDI Perjuangan yang perempuan itu 3, termasuk saya. Saya memang double job. Banyak jobnya, Bu. Memang karena ada sesuatu saya dapat tugas untuk menjadi ketua DPC Mesuji. Jadi itu salah satunya itu. Dan kami perempuan-perempuan itu di PDI Perjuangan banyak loh yang nomor urut 1. Jangan salah. Saya sendiri kemarin nomor urut 1 begitu. Karena dengan nomor urut 1 itu lebih lebih percaya diri lah. Biasa angka 1 kan identik dengan apa yang diduluin gitu ya, bisa dikatakan iya, begitu itu. Jadi memang kalau di partai sendiri harus menyesuaikan dengan peraturan di mana 30% kalau bisa anggota ini memang perempuan bisa memenuhi persyaratan tersebut, terus juga ketua-ketua kita bisa mengamanatkan kepada sosok perempuan tentunya ya Bu ya. Nah, berbicara tadi kan Ibu sempat menyinggung bahwasannya memang perjalanan karir politik Ibu terutama sebagai DPRD Provinsi Lampung pada tahun 2019 sampai 2024 nanti. Nah, bisa diceritakan Bu seperti apa pengalamannya dan apa sih hal yang bisa Ibu sampaikan kepada perempuan-perempuan yang nonton nih podcast kita kali ini itu supaya mereka itu bisa semangat untuk terjun di dunia politik. Ya. Artinya begini, pertama kali saya terjun di politik ya sama juga sih. Aku iso opora ya, aku bisa enggak ya, kan begitu kan. Tetapi ya itu kebetulan memang keluarga saya di politik, jadi bapak di rumah memberi semangat, support ya. Itulah saya bersyukur karena saya dari keluarga politik, jadi suami, anak-anak mereka mensupport. Jadi tidak ada kendala yang hambatan salah satu tadi. Tidak ada kendala. Ya memang pada waktu terjun kami turun dengan bapak. Memang karena siapa sih yang ngerti Condrowati kan belum tahu kan. Jadi memang bawa bendera bapaknya. Awalnya begitu, walaupun di tengah perjalanan yang namanya orang baru pasti dikilanin orang istilahnya. Condro dapat 10.000 hebat katanya. Tapi nggak apa-apa. Saya masuk sini di portal, Tetapi itu justru sekarang saya merasa berterima kasih kepada orang yang artinya menganggap saya saya tidak dianggap mereka. Saya di portal di mana-mana saya juga berterima kasih. Dengan itu saya jadi semakin kuat. Jadi untuk diri saya itu pelajaran yang berharga. Oh, harusnya begini kan begitu. Jadi artinya perjalanan ini ya suka duka itu pasti kan begitu. Dan ya itu alhamdulillah justru kalau pada waktu 2019 saya di portal-portal gitu. Tetapi alhamdulillah juga sekarang begitu tahu dari awal turun karena
suami mengatakan, Non, kalau manggil saya Non. Oh, ada panggilan khusus ya Bu ya? Non, begitu kamu selesai dilantik, kamu jangan tidur, kamu harus turun. Kamu boleh turun, boleh tidur 1 bulan aja. Beliau mengatakan gitu karena ya itu tadi, karena dari politik ya, pengalaman. Jadi walaupun itu saya turun terus, apalagi kami di DPRD Provinsi Lampung memang ada program untuk turun ke masyarakat, yaitu sosialisasi perda dan wawasan kebangsaan, kan? Artinya itu modal kita untuk turun dan sepele. Kalau ada orang meninggal, Mbak, saya usahakan saya harus hadir. Kalau orang punya mantu hajat, kan nanti masih bisa mantu lagi. Betul. Tetapi kalau orang meninggal, kan begitu. Pasti saya usahakan saya harus hadir. Saya usahakan dimanapun kalau saya tahu saya harus hadir. Terutama lingkungan itu. Ya, karena itu sebagai apa ya, untuk membentuk ikatan emosional tentunya. Ya, betul. Dan sepele juga loh, Mbak. Setiap minggu bapaknya yang rajin. Jadi kalau di mana dia jalan naik motor, saya kadang mana tempat ada orang kerja bakti, kami datang. Dibeliin rokok berapa, 3-4 bungkus, ini buat rokok, udah senengnya sekali mereka. Betul. Perhatian ya, walaupun itu sedikit banyak, mereka melihat itu sebagai bentuk perhatian gitu. Nah, lalu dari pengalaman tersebut, apa sih yang bisa Ibu sampaikan nih kepada para perempuan supaya mereka ini berani loh untuk bersaing di pemilu 2024? Karena kan memang kalau berbicara pemilu, saingannya tuh luar biasa. Apalagi ada petahana dan ada orang baru yang mungkin dia ini udah punya nama sebelumnya. Nah, seperti apa Bu? Ya itu tadi, pertama harus percaya diri. Percaya diri itu sebenarnya modal utama ya Bu? Ya, modal utama percaya diri. Dan harus turun kepada masyarakat, berbuat kepada masyarakat. Maka itu tadi saya ngatakan, peran perempuan penting sekali. Karena kebijakan yang harus menguntungkan kita para perempuan. Kan begitu. Turun nggak usah, ibaratnya begini Mbak, kalau orang pemula nggak usah takut ngomong kalau salah. Jangan takut salah ngomong. Kita belajar. Kadang dengan komunikasi kita bisa mengerti sih. Ini begini. Jangan malu untuk bertanya. Yang satu percaya diri. Jangan malu untuk bertanya. Jangan ada pikiran, aku nanti gimana ya? Aku gimana? Jangan. Yakin aja. Turun. Hasil akhirnya Tuhan yang menentukan. Jadi punya rasa optimisme ya dalam diri kita. Harus. Nah, menarik sekali nih Bu Condro, ini perjalanannya luar biasa sekali. Dan Bu Condro bisa terkait dengan hal tersebut nih ya Bu Condro, kan Ibu ini berpengalaman perihal pencalonan. Nah, kalau boleh tahu kira-kira modal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang anggota dewan itu berapa sih Bu? Ini mungkin pertanyaan yang, karena kan Tribuners di rumah mungkin kayak penasaran nih. Salah satu Ibu tadi kan sudah sebutkan, salah satu yang jadi hambatan adalah yang terakhir kos. Nah, sebenarnya berbicara tentang kos, berapa sih kira-kira modalnya untuk menjadi kalau anggota itu dewan? relatif Mbak. Ada teman saya yang habis banyak nggak jadi. Ada cuman habis sedikit juga jadi. Itu relatif. Mungkin saya kemarin kosnya nggak begitu banyak karena suami kan memang sebelumnya sudah 3 periode dan ngopeni bahasa Jawanya. Ngopeni itu tadi. Jadi sebenarnya relatif kalau untuk itu, mau besar kecilnya relatif. Tergantung kita bagaimana mengemasnya. Kan kita kalau perempuan itu kan misalkan perempuan itu sebenarnya pemikir yang luar biasa. Sangat detail, sangat perhitungan, bisa dikatakan seperti itu. Dan satu Mbak, kalau perempuan itu buntu, otaknya ini cemerlang. Mengusahakan segala cara ya. Betul. Kalau misalkan, saya mau ke kampanye, saya punya duitnya cuma sekian, bagaimana ya caranya ini? Barang satu ini bisa jadi 10, bagaimana? Itu lihai perempuan itu. Manajemen uang, manajemen waktu emang diakui memang kalau perempuan luar biasa sekali Bu. Nah, terkait dengan pencalonan tadi, terus juga kita akan menghadapi pemilu 2024. Nah, kan biasanya nanti di pemilu ada nomor urut nih. Menurut Bu Condro sendiri, kira-kira penting nggak sih nomor urut itu, dan seberapa besar peranan dari nomor urut itu untuk bisa membuat diri kita tuh menang di pemilu? Menurut saya penting. Nomor urut itu penting.
Ini apalagi sekarang ada opini terbuka dan tertutup. Iya betul. Kalau tertutup jelas penting, karena kalau misalkan suatu dapil nomor 1, 2 atau 3 paling banyak jadi, berarti kan nomor urut 1, 2 itu yang jadi kan, 3 itu. Tetapi kalau ini terbuka, memang ada yang nomor 9 jadi, nomor 7 jadi, nomor 5 jadi, tetapi kalau nomor 1 itu prestis. Itu tadi saya bilang kan, Mbak, kalau nomor 1 atau nomor 2, oh berarti orang ini itu benar-benar orang penting dalam partai. Berarti masyarakat ini pilih wae yang nomor 1 karena dia begini bla 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 begitu. Tetapi tidak berarti yang nomor yang ini enggak. Saya hanya mengatakan penting nomor urut karena ya itu tadi kalau terbuka prestis. Karena kami terus terang kalau yang terbuka nomor urut itu kan nomor 1, nomor 2 pengurus. Iya betul. Pengurus partai, bukan orang yang dari bukan baru gitu ya. Begitu, itu tetap penting nomor urut menurut saya. Walaupun ada yang nomor 9 jadi, nomor 7 jadi gitu. Gak menutup kemungkinan. Cuman memang tadi nomor urut 1 dan 2 ini udah punya gambaran sendiri nih di pemikiran masyarakat. Kalau nomor 1, 2 ini biasanya ini orang penting. Nah, itu tadi betul. Nah, terkait dengan berbicara tentang perempuan, pastinya kan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan nih. Menurut Bu Condro sendiri, saat ini apa sih masalah krusial yang dihadapi para perempuan khususnya di Lampung? Masalah yang krusial itu kadang saya suka masih mengalami juga. Apa itu? Kadang kita nggak dianggap sama mereka. Oke. Lu bisa kerja nggak ya? Bahasa gaulnya. Jangan-jangan nggak bisa kerja. Salah. Saya orangnya disiplin, saya on time. Saya kalau diberi tugas saya totalitas. Jangan setengah-setengah. Saya nggak bisa kalau kamu dikasih ini setengah-setengah. Contohnya kemarin kebetulan saya di wakil ketua bidang penanggulangan bencana, ada diklat 9 hari. Ya saya total ya tidur di kemah ya bareng mereka. Total saya harus mengawasi langsung. Saya harus cek-recek langsung. Oh ini begini. Tidak, saya tidak hanya ingin misalkan laporan dari ini begini, saya langsung cross check. Jadi sebenarnya perempuan itu jangan, ya itu tadi saya punya jargon kalau di Mesuji. Apa itu Bu? Jangan dianggap remeh perempuan ya. Waduh. Saya ini banteng, nyeruduk juga. Oke. Jadi saya minta ya kalau kita bicara emansipasi sudah kita hanya kalau tadi kita ingin kalau sejajar ya mungkin yang namanya perempuan ya tetap. Kalau secara di keluarga kita tetap harus menghormati suami, kepala keluarga. Tetapi kalau secara pekerjaan, saya yakin bisa. Hanya mereka kadang masih menganggap remeh karena masih underestimate. Nah, dianggapnya ala perempuan mau isoe maca. Maaf, saya kadang ngomong Jawa ini. Saya ngomong Jawa. Jadi cuma bisa dandan, bisa begini itu. Tetapi ya tidak semuanya begitu, masih banyak juga. Hanya salah satunya itu Mbak. Oke, salah satunya adalah permasalahan krusial ini karena masih ada underestimate ya sosok perempuan, terutama dalam dunia politik juga dan juga pekerjaan lainnya tentunya. Betul. Dan itu tadi kurang percaya diri juga. Nah, kurang pede. Berbicara tentang kurang percaya diri, sebenarnya kalau dari perempuan sendiri nih, menurut Bu Condro, gimana sih cara menimbulkan rasa percaya diri itu, terutama untuk di bidang politik ya? Karena kan mungkin gini, bidang politik itu tadi bisa dijelaskan Bu Condro punya 3 hal, yaitu percaya diri, dukungan keluarga, dan juga kos. Nah, cara menimbulkan percaya diri untuk perempuan itu seperti apa Bu Condro berdasarkan pengalaman Ibu? Jadi kalau kita ingin pinter, kita kumpul sama orang-orang pinter. Kalau kita ingin terjun di politik, kita kumpul dengan orang politik. Kalau kita kumpulnya sama tukang rampok, pasti kita ikut rampok. Bukan begitu. Kita kumpul dengan orang pinter ngaji, otomatis kita pinter ngaji. Tapi kalau kita memang pengen kita terjun di politik, ya kita kumpul dengan orang politik, kita curi ilmunya sambil ngobrol. Oh ini begini. Jadi terus terang, pada waktu saya pertama kali menjadi anggota dewan, selama 2 bulan saya hanya duduk diam mengamati. Saya tidak bersuara, saya amati. Oh si A begini modelnya, si B begini, si C. Jadi
saya ambil akmul, saya curi ilmunya mereka sedikit. Nah, baru ini loh Condrowati begini gitu loh. Jadi mempelajari dulu. Mempelajari dulu, dan untuk perempuan yang baru di politik, ya ayo temen ikut organisasi yang di bidang politik. Kan ada KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Kebetulan di Provinsi Lampung saya menjadi bendaharanya. Terus kalau yang di parlemen kan ada KPPRI, Kaukus Perempuan Parlemen. Itu kalau sudah ikut parlemen ya otomatis mereka sudah mengerti sih. Tetapi memang jangan salah, ada juga parlemen yang sudah di perempuan yang di politik, mereka juga tidak pede juga. Banyak juga seperti itu. Jadi seperti itu ya, Bu. Ya, kita harus berani menyuarakan apa? Harus berani belajar ngomong. Salah nggak apa-apa, yang penting ngomong dulu. Iya, dimulai dulu gitu. Iya, dimulai dulu, ngomong dulu nggak apa-apa. Mau ngomong nanti dengan berjalannya waktu kita ngerti, oh kalau ini begini begitu. Oke. Nah, sejauh ini bukan sudah menjadi seorang DPRD nih ya di Provinsi Lampung. Nah, sejauh ini untuk pemenuhan hak dan kewajiban seorang perempuan nih dalam parlemen ini seperti apa, Bu? Sudah sesuaikah dengan peraturan, atau sebenarnya masih ada saja nih problem-problem yang dirasakan, mungkin suaranya masih tidak didengarkan dan sebagainya, Bu? Enggak juga ya sebenarnya. Kalau masalah perempuan di politik, kami ambil contoh PDI Perjuangan. Kami ketua fraksinya perempuan, Ibu Kostiana. Saya sekretaris fraksi di PDI Perjuangan, perempuan. Berarti di PDI Perjuangan, ketua dan sekretaris yang notabene memegang peranan penting perempuan. Kan masih diiniin. Ada juga di pimpinan komisi perempuan ada 2 kami. Gitu. Jadi sudah sih, terus di DPR di provinsi juga perempuan ada wakil ketua 2. Jadi saya rasa sudah. Jadi pemenuhan dan kewajibannya sudah terpenuhi. Sudah. Memang dari 19 orang kami PDI Perjuangan 8 orang sendiri. Perempuannya 8 kami PDI Perjuangan. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Sudah terpenuhi. Ini sebenarnya suatu bentuk apresiasi yang luar biasa ya, Bu, karena kan memang perjuangannya panjang sekali untuk bisa perempuan berpartisipasi dan hak dan kewajibannya juga bisa dipenuhi gitu kan, terutama dalam bidang politik. Nah, nih berbicara tentang perempuan, tentunya perempuan ini kan memiliki banyak peran, baik itu di keluarga, di pekerjaan, dan juga sebagai seorang ibu tentunya untuk anak-anaknya. Ibu sendiri kan sebagai seorang politik pasti sering tadi turun-turun ya ke lapangan. Bagaimana cara membagi peran tersebut, Bu? Ya itu tadi di depan saya mengatakan, saya bersyukur keluarga saya dari politik. Suami mengerti ritme kerja saya. Anak-anak juga dari kecil ngerti ritme kerja saya. Jadi mereka malah mensupport, ayo dong mama, jadi Wonder Woman, mereka gitu. Dan suami, saya ngerti, suami kalau saya kasih tahu, Pak, besok saya acaranya jam ini segini, jam ini, terus kadang ada acara mendadak kan ya Mbak, saya ini. Mereka tidak suami yang, oh kamu kemana, ini apa cembuk, enggak. Karena mereka, suami kan udah pernah menjadi anggota dewan, pernah menjadi pimpinan DPR, dia ngerti ritme kerja saya. Paling dia, jangan lupa makan, vitamin diminum, begitu. Tetapi saya tetap mengkontrol orang rumah, mbak-mbaknya saya telepon, Mbak, Bapak dimasakin apa? Kalau saya nggak bisa masak, kalau pas libur pasti saya yang masak. Tolong mbaknya Bapak diiniin. Oh, nggih Bu, saya telepon kadang. Bapak maunya ini. Dan nomor 1 lagi, karena kita perempuan, kembang jangan lupa. Kembangnya jangan lupa disiram. Rumah saya kayak hutan, Mbak. Saya yang penting ya hijau. Saya punya seneng anggrek saya banyak. Karena apa? Anggrek itu kalau udah bunga kadang serentak saya potong, saya jadikan vas. Jadi saya kalau buat vas itu tidak perlu beli, cukup di rumah. Bikin sendiri udah bisa. Saya taruh di meja gitu. Jadi jiwa keibuannya masih tetap. Dan saya saya orangnya teliti. Jadi saya kasih tahu mbaknya, kalau nyapu itu jangan nungging aja, rogoh di dalam. Saya ngecek begitu, istilahnya masih saya lakukan tugas saya sebagai seorang ibu, walaupun seorang istri dan bapaknya udah mengerti. Ya alhamdulillah
orang rumah bapaknya itu ngerti apa ritme kerja saya. Iya, okay. Jadi tidak ada yang dalam kata petik orang cemburuan nanti sampai rumah berantem, enggak. Iya, baik. Luar biasa sekali. Jadi memang di balik sosok perempuan yang sukses tentunya ada dukungan atau support dari keluarga ya, betul. Bisa manajemen waktunya, berbagi perannya itu bisa luar biasa baiknya ya, tergantung dari supportnya tadi. Betul, betul. Untuk Ibu Condro sendiri, apa sih Bu harapannya di pemilu 2024 nanti? Harapan di 2024 karena saya dari PDI Perjuangan, ya PDI Perjuangan menang hat-trick 3 kali. Dan saya duduk kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Oke, jadi memang Bu Condro ini siap kembali untuk mencalonkan diri menjadi DPRD Provinsi. Siap, harus siap. Pokoknya ketika memang diutus harus siap ya Bu, apapun kondisi. Wah, luar biasa sekali. Nah, terakhir menyinggung isu nih yang sedang hangat juga, tadi juga Ibu sempat sebutkan ya bahwasannya katanya pemilu ini akan terbuka tertutup, juga bahkan ada isu satu lagi nih, katanya pemilu akan ditunda nih. Seperti apa Bu menanggapi hal tersebut? Kalau pemilu ditunda, kami dari PDI Perjuangan tidak setuju. Tidak setuju karena ini sudah 5 tahunan dan tahapan pemilu itu sudah berjalan. Kalau kami tidak setuju, penundaan pemilu nggak setuju. Gitu, memang banyak yang si A ngomong begini, si B banyak pendapat. Iya, banyak pendapat, tetapi kami tidak setuju. Tetapi PDI Perjuangan mau terbuka, mau tertutup, kami siap. Asal jangan ditunda ya. Ya. Karena memang isu-isu pemilu ini luar biasa sekali, apalagi menjelang 2024 yang kurang dari 1 tahun sebenarnya Bu ya. Nah, kalau Ibu Condro sendiri sejauh ini seperti apa Bu persiapan untuk menghadapi pemilu? Karena kan Ibu kalau misalkan memang diamanatkan tetap siap untuk mencalonkan kembali nih Bu. Seperti apa persiapan yang sudah dilakukan? Jadi tadi kan di depan saya sudah mengatakan begitu saya dilantik menjadi anggota dewan, 2 bulan saya sudah turun ke masyarakat. Turun dan saya yakin mungkin kalau dulu pertama kali 2019 saya mencalonkan diri ibarat orang babat alas lah. Iya, benar. Tapi kalau sekarang ini saya udah ngerti jalan tikusnya istilahnya. Oh, kesini. Jadi lebih efektif efisien ya Bu. Karena saya setiap bulan itu 3 kali harus turun kepada masyarakat. Itu sudah dijadwalkan? Sudah dijadwalkan. Kadang malah lebih bisa. Kalau misalkan di suatu tempat kita lagi sosialisasi perda, terus Pak Lurah atau di situ ada Ibu Posyandu, Bu tolong ditengok Bu, itu ada korban stunting misalkan. Oh, saya cepet-cepet. Pasti saya datang kasih bantuan semampu saya. Kami masyarakat itu kan bukan berarti apa sih yang kita bawa, tapi perhatian kita itu luar biasa sebenarnya Bu. Banyak. Makanya kalau saya mau turun ke bawah, misalkan pesertanya itu pasti ada pengurus partai. Pengurus partai nanti yang melaporkan, oh Bu di sana ada misalkan ada rumah terbakar atau kemarin ada korban banjir apa bagaimana, saya turun. Nah Bu, kalau berbicara tentang perempuan juga, tadi juga kan sudah dijelaskan persiapan Bu Condro nih. Namun apa sih Bu kira-kira saran yang ingin Ibu berikan kepada perempuan-perempuan Indonesia yang mungkin saat ini masih ragu untuk terjun di dunia politik dikarenakan tadi tidak percaya diri, terus juga mungkin belum ada dukungan dari keluarga, dan terakhir belum ada kosnya nih Bu. Apa saran dari Ibu untuk memberikan semangat nih kepada perempuan-perempuan di Indonesia tentunya? Yang jelas itu tadi saya sudah katakan, di politik ini ada wadahnya. Ada yang namanya KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Itu anggotanya terdiri dari berbagai macam partai. Masuklah ke situ. Setidaknya kalau tidak masuk di pengurus, bergaulah dengan orang-orang politik itu tadi. Bergaul, kita ambil ilmunya, positifnya, ambil ilmunya, jangan negatifnya. Iya, betul. Kan begitu, karena memang kenapa mereka ragu, karena dalam tanda petik politik itu mereka nganggap kotor kan. Iya, betul sekali itu Bu. Ya, sebenarnya tergantung kepada diri kita sendiri, tergantung bagaimana kita menyikapi ya. Nah, betul, bagaimana cara kita menyikapi. Yaitu tadi, masyarakat itu sebenarnya tidak begitu. Ya itu contohnya tadi, setiap minggu saya kadang atau bapaknya turun lihat orang yang kerja bakti di jalan-jalan, kan kadang ada yang nimbun-nimbun lobang. Ya, saya kasih bantuan. Itu senang mereka, udah turun. Oh iya ini Bu, ada orang sakit.
kita datang sepele-sepele gitu. Dan ada ini satu trik ini. Apa itu Bu? Wah luar biasa di Tribuners dikasih satu trik Jadi, gitu ini. Kalau orang punya hajat, hajatan di kampung terutama, pasti kan saya diundang. Ini boleh dicontoh tapi bener ini. Okay. Malu juga tapi. Gimana itu Bu? Jadi setiap ada di hajatan kita modal nggak banyak. MC, ya kita kasih duit. Tolong nanti disebut ya. Nanti saya naik ke panggung nyawer beneran disebut. Nah, terus kayak gitu terus. Itu sebenarnya nggak banyak kan kosnya itu, karena orang hajatan itu kan sering. Nah, tapi kebetulan karena memang saya mungkin sudah dikenal mereka, saya tidak usah ngomong, saya disebut pun begitu saya masuk ruangan sudah orang-orang disebut. Udah tahu gitu ya, udah langsung disebut gitu. Selamat datang kepada ini, gitu betul. Ya. Ini untuk yang pemula. Diajarin saya dulu begitu. Jadi karena yang terkenal bapaknya, jadi bapaknya bisik-bisik sama MC-nya. Ini tolong nanti yang disebut istri saya ya. Itu kosnya murah meriah. Luar biasa sekali nih ya Tribuners, ada trik jitu dari Ibu Condro nih. Bu, terakhir deh Bu, seberapa optimis Ibu untuk di pemilihan selanjutnya akan terpilih? Optimis. 100%? Ya kalau 100% kita mendahului Tuhan. Jadi 99,9%. Ya harus optimis, harus optimis karena saya yakin selama saya menjadi anggota dewan, saya tiap bulan turun minimal 3 kali dalam sebulan, turun menyapa rakyat. Apalagi Ibu Megawati menginstruksikan kepada kadernya tanggap dan peka, turun kepada masyarakat. Wah, luar biasa sekali nih Tribuners, obrolan kita bersama dengan Bu Condro ini nggak kerasa gitu, ngalir aja gitu kan, terkait dengan seperti apa sih perempuan dalam politik, dan juga tadi kan sempat disinggung ya terkait dengan seberapa penting nomor urut menurut versi dari Bu Condro. Nah, mungkin itu saja nih Tribuners obrolan Mutiara bersama dengan Bu Condro. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama. Sukses selalu Bu, dan semoga berhasil di pemilu 2024. Kita doakan yang terbaik pokoknya. Amin. Baiklah Tribuners, mungkin itu saja Mata Lokal Memilih bersama dengan Mutiara dan juga Ibu Condrowati selaku DPRD Provinsi Lampung dalam tema kali ini, yaitu perempuan dalam politik dan nomor urut. Semoga perbincangan kita kali ini tuh bisa menambah wawasan, informasi, dan juga tingkat percaya diri para perempuan Indonesia tentunya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, sampai jumpa di Mata Lokal Memilih berikutnya.